Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Bangit Pratama. Kali ini saya akan mencoba analisis Potters Five Force pada industri otomotif. Studi kasus di PT Astra Honda Motor Indonesia. Nah, ini saya lakukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategik. Mari kita akan bahas. Industri otomotif Indonesia merupakan salah satu sektor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan populasi yang besar dan kebutuhan mobilitas yang tinggi, pasar sepeda motor menjadi segmen yang sangat kompetitif. Salah satu pemain utama dan menjadi pemimpin pasar dalam persaingan yang ketat di industri otomotif ini adalah PT Astra Honda Motor yang mendominasi pasar dengan berbagai inovasi dan jaringan distribusi yang luas. Untuk memahami posisi kompetitif Astra Honda Motor dalam industri otomotif Indonesia, analisis Motors Five Force dapat digunakan untuk mengevaluasi 5 kekuatan utama yang mempengaruhi tingkat persaingan dalam industri. Apa aja sih 5 analisis yang akan kita bahas? Yang pertama adalah terkait dengan ancaman pendatang baru. Yang kedua adalah kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang ketiga adalah kekuatan tawar-menawar pemasok. Yang keempat adalah ancaman produk pengganti. Dan yang kelima adalah tingkat persaingan dalam industri. Kita akan bahas yang pertama terkait dengan ancaman pendatang baru. Menurut Motors, ancaman pendatang baru bergantung pada hambatan masuk industri, seperti skala ekonomi, diferensiasi produk, kebutuhan modal, akses ke saluran distribusi, kebijakan pemerintah, dan keunggulan biaya independen. Dalam industri sepeda motor Indonesia, hambatan masuknya itu relatif tinggi. Kenapa? Karena skala ekonominya. Maksudnya apa? Ekonomi Indonesia itu tidak sekuat perekonomian negara-negara maju. Sehingga Astra Honda Motor Indonesia harus memiliki kapasitas produksi yang besar dengan untung yang kecil agar produknya bisa diterima oleh masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah diferensi produk dan brand loyalty. Merek Honda memiliki reputasi yang kuat serta inovasi dan layanan purna jual yang sulit ditandingi oleh pendatang baru. Lalu jaringan akses distribusi, PT Astra Honda Motor, jaringan distribusinya luas dengan dealer dan bengkel resmi yang telah tertanam di pasar. Jadi ketika kita membeli sepeda motor Honda, kita tidak perlu khawatir kemana ini harus diservis. Kira-kira seperti itu. Dan ketika ada masalah, kita tidak perlu khawatir di mana ini harus diklaim garansinya. Lalu regulasi yang ketat nih, regulasi pemerintah. Standar emisi dan insentif kendaraan listrik yang diberikan luar biasa oleh pemerintah saat ini menjadi tantangan bagi Astra Honda Motor Indonesia dan pendatang-pendatang baru yang belum memiliki infrastruktur dan teknologi yang memadai. Namun beberapa merek-merek dari Tiongkok, India mulai masuk dengan kendaraan-kendaraan listrik. Sehingga PT Astra Honda Motor Indonesia harus ikutan juga nih masuk ke industri kendaraan listrik agar apa? Agar bisa bersaing, agar tetap bersaing, agar bisa tetap menjadi pemimpin dari motor Indonesia. Lalu strategi AHM itu harus tetap terus berinovasi, harus penguatan merek serta investasi kendaraan listrik agar tadi bisa terus bersaing dengan kendaraan-kendaraan lain atau merek-merek lain yang ada di Indonesia. Penguatan merek ini menjadi penting saat ini untuk Astra Honda Motor Indonesia. Kenapa? Karena Astra Honda Motor itu sedang atau Honda Motor sekarang sedang terpa oleh skandal terkait dengan rangka yang lapuk, terus berkarat, beli motor gratis karat, kira-kira seperti itu harus segera ditindaklanjuti nih. Untuk apa? Agar pendatang baru atau ancaman-ancaman dari lawan tidak bisa terus mengeksploitasi kelemahan dari asal Honda Motor Indonesia. Kira-kira seperti itu. Yang selanjutnya adalah kekuatan tawar-menawar pembeli. Potters menjelaskan bahwa kekuatan pembeli meningkat ketika terdapat banyak pilihan alternatif, rendahnya biaya perpindahan, dan tingginya kesadaran informasi dalam industri sepeda motor Indonesia. Konsumen banyak alternatif, kayak sekarang ada Suzuki, Yamaha, Kawasaki, VR, dan lain sebagainya. Bahkan merek-merek yang asing di telinga kita itu sudah mulai masuk ke pasar Indonesia. Banyaknya alternatif ini menyebabkan konsumen memiliki banyak pilihan dari berbagai merek, sehingga persaingan harga dan fitur menjadi kritis.
dan akses informasi sekarang yang tinggi. Jadi para pembeli atau konsumen dengan majunya pertumbuhan digital, konsumen dapat mencari atau mudah membandingkan spesifikasi harga sebelum membeli, kira-kira gitulah. Semakin banyak kaum mendang-mending lah, kira-kira seperti itu. Lalu preferensi pembiayaan, banyak konsumen yang menggunakan skema kredit sehingga fleksibilitas pembayaran itu menjadi penting. Seperti tadi saya sampaikan, negara Indonesia ini belum menjadi negara maju. Pendapatan Indonesia itu masih cukup rendah lah dibanding dengan harganya, sehingga ketika harus membayar cash akan menjadi berat lah untuk masyarakat, sehingga perlu adanya pembiayaan dari skema kredit. Lalu untuk mengatasi tekanan-tekanan di atas, maka Astra Honda Motor Indonesia harus memiliki strategi dengan diferensi produk, inovasi teknologi, efisiensi bahan bakar, serta layanan purna jual yang unggul. Selain itu, bermitra dengan lembaga keuangan untuk menawarkan kredit yang kompetitif bisa membantu mempertahankan daya tarik produk Honda. Kira-kira seperti itu untuk terus memanage agar kekuatan daya tawar pembelinya itu semakin tinggi lah, kira-kira seperti itu. Ketika harga kita tinggi, maka kita harus menjual lagi nih. Spesifikasi kita harus lebih tinggi nih. Apakah motornya bisa jalan sendiri kayak apa namanya kayak autonomous kayak atau seperti apa, kira-kira seperti itulah agar masyarakat kaum mendang-mending bisa memilih Astra Honda Motor Indonesia dibanding dengan produk yang lain, kira-kira seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah kekuatan tawar-menawar pemasok nih. Jadi menurut Motors, kekuatan pemasok meningkat ketika mereka memiliki produk unik, sedikit substansi, atau jumlah pemasoknya terbatas dalam industri otomotif. Dan dalam industri otomotif, ketergantungan pada pemasok adalah kunci. Ketergantungan pada pemasok bahan baku seperti baja, elektronik, dan baterai untuk kendaraan listrik. Jika terjadi gangguan rantai pasokan global, harga komponen dapat meningkat. Efeknya apa? Efeknya ketika harga komponen meningkat, keuntungannya kecil, maka bisa jadi Astra Honda Motor Indonesia nggak untung nih, kira-kira seperti itu. Maka perlu menjaga harganya lah, kira-kira itu, menjaga komitmen dari si pemasoknya agar terus memasok ke Astra Honda Motor, memasok dengan harga yang kompetitif sehingga keuntungannya masih tetap dijaga. Lalu keuntungan skala produksi ini dengan volume produksi Astra Honda Motor Indonesia yang besar, AHM memiliki daya tawar yang lebih tinggi dalam negosiasi harga dengan komponennya, sehingga apa? Sehingga ya tadi ketika kita beli banyak ya pasti kita dapat diskon lah. Kira-kira seperti itu. Itu bisa menjadi kekuatan daya tawar si PT AHM. Lalu strateginya adalah bisa mendiversifikasi pemasok dan investasi produk lokal. Untuk mengurangi ketergantungan, AHM dapat bekerja sama dengan berbagai pemasok lokal dan mengembangkan produksi komponen dalam negeri. Sehingga apa? Ketika rantai distribusi terhambat, maka kita masih punya opsi lain, yaitu barang-barang dari dalam negeri. Sehingga bisa menjadi strategi utama nih untuk mengurangi resiko kenaikan harga barang baku dan ketergantungan terhadap pemasok tertentu dari luar negeri. Lalu yang selanjutnya terkait dengan ancaman produk pengganti. Maksudnya apa? Ini tuh berasal dari mana sih si produk pengganti ini? Ancaman itu meningkat jika substansi yang memiliki nilai lebih tinggi dari peralihannya, seperti transportasi umum. Ketika sekarang transportasi umum semakin baik, kalau di Jakarta ada Transjakarta, terintegrasi Jaklingko, MRT, LRT, dan Gojek yang semakin banyak dan populer dengan harga yang kompetitif, maka bisa jadi orang-orang lebih memilih tidak membeli motor, tapi sudah kita menggunakan transportasi umum. Lalu ada lagi nih ancaman produk pengganti dari sepeda listrik. Sepeda listrik yang semakin dengan isu ramah lingkungan, dengan harga yang lebih mudah, harga yang lebih murah, maka bisa mengurangi penjualan dari PT Astra Honda Motor Indonesia. Dan regulasi emisi nih, ketika kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan kendaraan listrik meningkat, maka pasti pemerintah akan memberikan subsidi sehingga harga dari bahan baku fosil akan lebih mahal daripada si bahan baku yang menggunakan listrik. Strateginya adalah PT AHM harus merespon nih dengan mengembangkan sepeda motor listrik serta meningkatkan inovasi pada kendaraan berbahan bakar konvensional agar lebih efisien. Misal,
Kalau Beat kan, kalau saya sedikit cerita nih tuh, Bapak Ibu teman-teman semua, saya menggunakan motor Beat dalam keseharian sehari-hari. Untuk 1 kilometer dia tuh bisa menggunakan atau bisa ditempuh dalam 1 liter buat bisa 55 kilo lah kira-kira seperti itu. Nah, dengan adanya efisiensi apa namanya sepeda listrik ini atau perpindahan ini, PT Astra Motor Indonesia bisa nih menjual 1 liter untuk 100 kilo misal. Semakin dengan dibagaimanakan lah dengan teknologi teknologi termutakhir, sehingga apa, sehingga bisa lebih efisien loh, jauh lebih efisien daripada kendaraan listrik, kira-kira seperti itu, agar semakin banyak pilihan bagi konsumen dan bisa mempertahankan pangsa pasar dari Astra Honda Motor Indonesia. Lalu yang terakhir nih dari analisis Potters yaitu tingkat persaingan industri. Tingkat persaingan dalam industri otomotif Indonesia sangat ketat dengan beberapa pemain besar seperti Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Faktor-faktor utama yang memperkuat persaingan menurut Potters adalah yang pertama jumlah dan kekuatan kompetitor. Yang kedua adalah diferensi produk. Yang ketiga adalah biaya peralihan yang rendah. Sehingga inovasi produk dan teknologi sebagai faktor utama diferensiasi. Jadi semakin banyak inovasinya, semakin banyak produknya. Bahasa saya kan ada pangsa pasar motor gede, motor bebek, motor metik, itu semakin diperluas lagi, produk-produknya semakin baik, sehingga banyaklah pilihan ketika masyarakat memilih, maka dia lagi, dia lagi, dia lagi, Honda lagi, Honda lagi, Honda lagi, kira-kira seperti itu, agar tidak mudah beralih merek si konsumennya. Lalu untuk mempertahankan posisinya, Astra Honda Motor Indonesia harus melakukan pemasaran yang agresif, penguatan branding dan inovasi produk yang berintegrasi teknologi digital dan layanan pelanggan. Selain itu, kolaborasi strategis dengan mitra industri dan ekspansi ke pasar baru menjadi langkah untuk menghadapi persaingan yang saat ini sangat luar biasa ketat di industri otomotif. Nah, ini ada satu tambahan nih terkait dengan analisis Potters, yaitu ini kayak nggak ada di lima regulasi Potters, tapi ini bisa menjadi tambahan nih dalam melakukan analisis, yaitu dampak regulasi atau kebijakan. Pajak kendaraan dan insentif kendaraan listrik dapat mempengaruhi daya saing produk konvensional. Kenapa? Karena isu emisi dan lingkungan, regulasi ketat mengenai emisi karbon mendorong AHM untuk berinvestasi dalam produk atau kendaraan listrik. Lalu kebijakan lokal dan global, ada perubahan kebijakan tarif impor, PPN, PPNBM pasti berdampak pada produksi. Efeknya apa? Efeknya mungkin harga di konsumen akan meningkat. Sehingga strategi AHM tuh harus terus beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan ini dengan mengembangkan teknologi kendaraan yang rendah emisi, meningkatkan efisiensi produksi untuk tetap kompetitif di pasarnya. Jadi ketika ada PPN naik lah, atau ketika ada bahan baku yang naik lah, seperti perang dagang Cina dan Tiongkok, terus perang antara Rusia dan Ukraina, ketidakpastian global itu akan mau tidak mau akan berdampak kepada kebijakan perdagangan di Indonesia. Sehingga apa? Sehingga nanti bisa jadi harga produknya tinggi, bahan bakunya tinggi. Ketika bahan bakunya tinggi, maka ya nggak mau regulasi pemerintah itu akan mempengaruhi dari harga jual si Astra Honda Motor Indonesia. Nah, kesimpulannya adalah analisis Motor 5 menunjukkan bahwa Astra Honda Motor Indonesia menghadapi tantangan yang besar dalam resiko atau dalam industri otomotif Indonesia, namun memiliki keunggulan kompetitif yang sangat kuat dengan strategi inovasi, penguatan jaringan distribusi, serta layanan pelanggan yang unggul. AHM dapat mempertahankan posisinya sebagai pemilik atau pemimpin pasar. Investasi dalam kendaraan listrik dan efisiensi menjadi kunci sukses Astra Honda Motor Indonesia tetap terus bersaing di masa depan dan menghadapi dinamika industri yang semakin berkembang. Selain itu, adaptasi terhadap regulasi pemerintah dan integrasi digital dan dalam layanan serta pemasaran akan menjadi faktor krusial dalam mempertahankan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, ini referensi-referensi yang saya gunakan dari Potters, Kohler, Solomon, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Asosiasi Industri Sepeda Motor,
dan Asosiasi Produsen Otomotif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan mencoba analisis dari Potters 5 terhadap industri otomotif di AHM. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.